Assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Rafnida Gusmira, seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 4 orang anak yang tinggal di Provinsi Riau, yang tepatnya yaitu di kota kecil ya teman-teman, yaitu di daerah Duri. Alhamdulillah saya bisa men-share kembali kegiatan saya sehari-hari ya teman-teman. Ini bermaksud kegiatan ini supaya saya bisa melihat aktivitas saya sehari-hari, sama dengan ini dokumen ya teman-teman yang saya upload di YouTube. Di sini saya awali dengan menghanger kain ya. Sewaktu saya mencuci, saya tidak ada memvideokan ya teman-teman, karena saya mencuci itu di sore hari. Setelah pakaian itu sudah bersih semuanya, tadi malam itu saya tidak ada langsung menghanger ya teman-teman, karena sudah kecapean. Jadi di pagi harinya setelah sholat subuh itu saya lanjut untuk menghanger kain. Seperti yang teman-teman lihat ya, kain saya itu satu keranjang ya teman-teman, malah lebih tinggi dari batas keranjangnya. Ini pakaian saya ini sudah 2 hari ya teman-teman. Memang ya sih, saya itu mencucinya 2 kali dalam sehari ya. Maksudnya itu 1 minggu itu saya mencucinya 3 kali, jadi sekali 2 hari saya mencuci. Di sini cucian saya itu banyak ya teman-teman. Kalau sudah anak-anak sekolah itu kan pakaiannya setiap hari itu bergantian ya teman-teman. Disitulah banyak mencuci pakaian, karena anak-anak saya masih sekolah semuanya. Di sini jangan salfok ya teman-teman. Di atas kursi itu masih ada tumpukan kain yang 2 hari yang lalu ya teman-teman, karena saya belum ada waktu untuk melipat kainnya, jadi saya tumpukkan dulu di atas kursi. Mudah-mudahan ini nantikan kainnya itu kering, insya Allah malamnya saya akan melipat kain. Alhamdulillah ya teman-teman, semuanya sudah saya hanger. Ini kain-kain kecil itu tadi saya letakkan di lantai saja ya teman-teman, karena saya tidak mempunyai ember kecil, tetapi lantainya itu sudah saya bersihkan. Ini lanjut saya membuka pintu ya teman-teman, kemudian saya matikan lampu di luar. Ini nampak ya, kucing saya itu kalau sudah saya buka itu pintu pagi-pagi itu, kalau sudah hidup lampu yang di ruang tamu itu, kucing itu sudah menunggu ya teman-teman, kapanlah orang rumah ini membuka pintu untuk saya. Ini adalah kucing pendatang gitu ya teman-teman, mungkin sudah saya kasih makan jadi tidak balik lagi ke tuannya. Ini lanjut saya jemur langsung ya teman-teman, karena sudah nampak sedikit matahari sudah mulai terang ya. Jadi ini akan lanjut saya jemur ke sebelah rumah, karena kalau tidak langsung dijemur nanti takutnya pakaiannya itu bau gitu ya teman-teman. Karena pagi itu saya tidak di rumah, pagi itu saya sekolah dulu ya teman-teman, beraktivitas di luar rumah. Jadi kalau pulang sekolah dijemur takutnya nantinya tidak kering, atau bisa jadi hujan ya teman-teman. Kita tidak tahu ya cuaca, terkadang pagi itu panas terik ya, tiba-tiba hujan turun.
Di sini saya menghanger kain itu yang bagian pakaian yang tipis-tipis itu saya letakkan paling belakang ya teman-teman, dan yang pakaian yang tebal-tebal saya letakkan di bagian depan. Di sini saya menjemur kain itu panasnya itu di pagi hari ya teman-teman. Kalau di sebelah rumah saya ini jadi kalau betul-betul panas dari pagi pas saya pulang sekolah itu, alhamdulillah kain saya sudah kering semua. Kalau di sore hari panas itu bertepatan di depan rumah saya. Oh ya teman-teman, teman-teman sewaktu menonton video saya ini, teman-teman lagi ngapain ya? Apa samaan dengan saya? Sudah mencuci pakaian juga ya? Sudah menjemur? Atau lagi beres-beres di dapur ya? Maklumlah ya teman-teman, kalau emak-emak ya, pagi-pagi itu riweh sekali untuk beraktivitas di dapur, untuk membuat sarapan buat anak, buat suami, ataupun menyapu ya teman-teman. Maklumlah ya, pekerjaan ibu rumah tangga yang selalu ada aja ya teman-teman. Istirahatnya ibu rumah tangga itu sewaktu jam tidur. Kalaupun bisa jam tidur itu masih bekerja, mungkin bekerja ya teman-teman. Tapi tidak mungkin lah ya kita tidur masih juga bekerja. Mungkin bekerjanya itu di dalam mimpi kali ya teman-teman. Setelah saya beraktivitas di luar rumah, sudah menjemur kain, di sini saya lanjut untuk mencuci piring ya teman-teman. Ada sedikit piring yang belum saya cuci. Ini piring tadi malam ya teman-teman. Ini ada anak saya membuat mie Indomie gitu ya. Jadi peralatannya masih kotor, tidak langsung dicucinya. Kemudian itu juga ada wajan ya teman-teman, itu ada sedikit masakan saya yang tidak habis, jadi saya panaskan dan saya salin, makanya itu ada wajan yang kotor. Sambil saya mencuci piring ya teman-teman, saya sudah memanaskan air karena di sini saya mau membuat sarapan mie jagung ya teman-teman. Kebetulan mie jagung itu ada sisaan dari sewaktu saya arisan ya teman-teman. Jadi ini mie jagungnya saya rebus dengan air panas gitu ya. Alhamdulillah itu sudah saya saring. Ini cucian piring saya sudah selesai ya teman-teman. Kemudian ini saya buka pintu belakang biar udara pagi itu masuk ke dalam rumah, biar udara di dalam rumah itu bertukar ya teman-teman. Karena di pagi hari inilah kita bisa membuka pintu, karena sewaktu saya pergi sekolah saya akan menutupi pintu itu kembali karena debu gitu ya teman-teman, karena sudah 1 hari ini tidak ada turun hujan. Ini rencananya saya mau buang sampah ya, tetapi saya teringat karena saya belum menyiapkan bumbu-bumbu untuk membuat mie goreng dari mie jagung gitu ya teman-teman. Jadi nanti saya buang atau saya letakkan sampahnya itu keluar. Di sini saya sudah mengambil bahan-bahan yang ada di dalam kulkas aja ya teman-teman, yang akan dijadikan untuk bahan buat mie goreng.
Di sini bahan-bahannya itu sederhana saja ya teman-teman, yang ada di dalam rumah saja. Saya menggunakan cabai merah, itu ada 10 buah, kemudian bawang merah, bawang putih, dan 1 bungkus terasi ABC gitu ya teman-teman. Kemudian saya beri minyak goreng dan akan saya chopper. Sewaktu saya menchopper bumbu itu tidak saya videokan. Ini lanjut saya mengambil wajannya ya. Terus saya panaskan dulu wajannya, baru kemudian saya masukkan bumbu yang telah saya chopper. Di sini saya menchopper bumbu itu tidak terlalu halus gitu ya teman-teman, masih ada kasarnya gitu ya. Jadi kalau ada cabai yang tergigit gitu rasanya enak sekali. Kemudian ini bumbu sudah mengeluarkan wanginya, saya tambahkan garam dan sedikit micin ya teman-teman, biar mie goreng kita itu bertambah sedap. Sebenarnya ini tidak saya tambahkan kecap ya teman-teman, tapi ada usulan di belakang layar katanya diberi kecap sedikit, tetapi memang ya sedikit ya teman-teman, kecap saya itu sudah habis. Setelah bumbunya itu sudah tercampur rata, sudah teraduk, kemudian ini saya lanjut untuk masukkan mie jagungnya. Di sini saya menggunakan mie jagung itu 6 keping ya teman-teman, cukup untuk sarapan kami bersama di pagi hari. Kemudian ini saya cicipi apakah sudah terasa bumbunya atau belum, itu menurut selera kita masing-masing, tetapi ini sudah cukup enak ya teman-teman, alhamdulillah. Setelah mie-nya ini sudah matang, ini suami saya tidak sabaran ya teman-teman untuk sarapan pagi, karena wanginya itu terlalu menggoda katanya. Kemudian ini saya lanjut ya untuk membuat teh untuk suami saya. Di sini saya membuat teh itu 2 gelas ya teman-teman. 1 untuk suami saya dan 1 untuk saya. Entah mengapa pagi ini saya mau minum teh ya teman-teman. Biasanya sih saya ini tidak ada minum teh ya. Paling-paling saya minta sedikit punya suami saya. Tetapi pagi ini saya mau minum teh itu 1 gelas ya teman-teman. Jadi saya buat untuk saya sendiri dan untuk suami saya. Suami saya itu udah sarapan ya, tadi memang diajaknya sarapan, tapi saya bilang duluan saja. Sambil menemanin suami saya sarapan, ini saya lanjut menggosok pakaian di pagi hari itu ya teman-teman. Ini pakaian anak sekolah saya yang belum saya gosok karena kemarin itu gosokan saya rusak. Sepertinya ini sudah di ujung video ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman semua terhibur dengan kegiatan saya ini. Ambil baiknya dan buang buruknya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.